ada apa ini? Saya bilang kan, mana anak-anak aku bilang kan, tinggal dunia ya. Aku nggak percaya kan. Mereka itu sebelum melakukan perbuatan keji itu, Mbak, mereka nonton film yang itu, Mbak, diperagakan. Kan kalau kita lihat anak sekecil itu, Mbak, kok bisa pikirin kayak gitu kan, Mbak? Selamat malam Bapak Saparudin dan Ibu Linda. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Dan mungkin buat penonton saya juga ingin tahu cerita kronologisnya. Berarti Ibu adalah tante dari bapaknya almarhum ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu? Dari awal, Mbak. Iya. Ketika hari Minggu itu, Mbak, sekitar pukul 8, almarhum mencuci pakaian untuk sekolah hari Senin. Yeah. Nah, setelah itu sekitar pukul 12 siang, almarhum ini kan mempunyai ibu sambung, Mbak. Oh. Nah, ibu sambungnya ini bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ketika pukul 12 siang, ibu sambung almarhum pulang berpapasan dengan si korban tadi, Mbak, si almarhum. Tapi almarhum nggak bilang apa-apa, Mbak. Nggak ada izin, nggak ada apa. Itu sekitar pukul 12 siang. Siang ya. Nah, setelah jam 12 siang itu, kami kan nggak tahu kemana, Mbak, itu perginya kan. Sekitar pukul setengah dua siang, itu menurut setelah ada berita itu, Mbak, ya, sekitar setengah 2 siang ada dari RW tempat kejadian mengatakan ditemukan itu setengah 2 siang. Kami dari pihak keluarga tahu berita itu setelah jam 4 sore bahwa almarhum sudah. Nah, itu pun sepupu tadi yang mau kita ajak tadi, beliau kan disuruh oleh tantenya satu yang sakit dijagain almarhum untuk beli obat. Nah, ketika di luar ketemu sama temannya sepupu tuh bilang, Etik, kamu tahu nggak sih ada orang meninggal tuh, ditemukan meninggal, siapa? Cewek. Coba lihat dulu, mungkin saudara kamu, gitu kan. Kayak ada firasat, pakai baju apa, gitu kan? Pakai baju bola, gitu kan. Diputar balik motornya tadi, melihat ke tempat terjadi perkara. Dan ketika itu, begitu melihat, ya Allah, adik sepupuku katanya kan. Tapi ketika itu kan sudah ada garis polisi, nggak bisa mendekat. Itu. Nah, setelah keponakan saya itu melihat, lalu memberitahu kami pun sangat terkejut. Setelah itu, setelah tak lama dari keponakan saya itu melihat itu, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Jadi tidak sempat melihat lagi ya? Karena udah ada polisi. Bapak sendiri sebagai ayah korban, pertama kali diberitahu tentang berita ini dari mana, Pak? Dari Soweti Golok. Oke. Dia bilang gini, Din, pulanglah. Ngapa kau nyuruh pulang? Aku hanya mau nyari rezeki untuk anak-anak makan. Enggak, itu tuh anak kau tuh tumbuhan. Tumbuhan apa? Dilindas mobil. Wah, langsung gimana ya? Sempat aku juga panik dengan begitu. Aku pengen yakin, ya kan? Dah, memang aku pengen yakin. Pergilah kamu rumah sakit. Dia bilang, kamu gini aja, kamu pulang aja rumah. Kamu lihat rumah tuh, siapa aja. Saya lihat rumah itu rame benar. Ya kan, saya bilang, ini ada apa ini? Saya bilang kan, ada apa ini? Saya bilang kan, mana anak-anak aku bilang kan, Baim sama Ayu sama ada yang lagi, Opi. Istri aku bilang, tinggal
Melihat ya. Aku nggak percaya kan, nggak percaya benar. Malam minggu itu ku sopelin dia, ku selimutin dia, ya kan. Pas saya lihat di dalam rumah sakit, memang dia sini biru, sini biru, ya. Sini seperti nyekek ya, dan pula sini ini seperti ada gautan kuku ya. Wah, ini nggak benar, saya bilangin ya. Saya bilangin sama dokternya, ini apa dok? Motifnya apa? Saya bilang kan. Meninggalnya karena apa? Iya, karena apa? Saya bilang kan. Nanti Pak, kita nggak bisa mastiin, dia bilang kan. Ya, karena kita belum apa tuh namanya? Visum belum kita bisa melakukannya. Sana Bapak ngizinin. Nah, Bapak iya, saya bilangin. Bisa Pak, kita visum dia ke dalam, nanti hasilnya kelihatan. Dok, mana itu bagusnya untuk anak saya? Silakan. Ya. Saya bilang kan, cuman dok, nanti dok langsung kita bedel ya, saya bilangin. Saya boleh nggak masuk? Ngapa Pak masuk? Nanti Bapak dokter nanti ngambil punya anak aku, saya bilang kan. Ya karena kita nggak tahu ya kan. Dia bilang enggak mungkin. Soalnya ada keputusan juga dalam. Dia bilang kan juga nggak berani soal gitu. Dia bilang kan, ya udah, saya bilang kan, saya tungguin. Pas dia bilang boleh Bapak korban masuk. Oh, saya lihatin hancur bener, ini biru parah. Sepertinya korban mungkin melakukan perlawanan ya Pak. Gak kuat saya kan. Nah, setelah saya bilangin, tolong Bu, bantu Udin itu aja ya kan. Ya, karena Udin orang susah, nggak ada apa-apa ya kan. Sebagai nyari golok-golok ya kan. Itu aja Bu. Itu aja. Lalu akhirnya Bapak sempat bisa melihat jenazahnya setelah dipulangkan. Setelah dipulangkan. Dan hasil visumnya itu keluarnya? Enggak, kita enggak lihat. Enggak lihat hasil enggak visum? karena lihat. udah di tangan polisi semua. Semuanya polisi semua megangnya. Enggak sempat kita lihat, enggak sempat kita baca. Semuanya itu polisi semua. Sampai sekarang. Lalu tapi pas hasil yang keluar dari mana, berita kan langsung viral bahwa motifnya pemerkosaan dan pembunuhan. Begini, itu dari Mbak, mana? Itu kan setelah almarhum ditemukan, setelah itu kan dibawa otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dokter meminta kami untuk bolehkah almarhum ini untuk diotopsi. Jadi kami, kalaupun katanya mau visum juga boleh, tapi lebih ini lagi kalau diotopsi. Jadi kita tahu yang di dalam kan. Ya, betul. Jadi kami sebagai keluarga cari jalan yang terbaik. Menyetujui. Ya, silakan dok. Biar kita tahu semuanya. Ya. Nah, di situ sewaktu memang pada saat itu kami nggak ngeliat, setelah sampai jenazah di rumah baru kami bisa lihat kan. Nah, sampai dari situ ada waktu itu jumpa wartawan dari Polresta Palembang. Waktu itu jumpa wartawan, kebenaran aku hadir di situ. Ya. Kan karena aku nggak tahu semuanya Mbak, kami nggak tahu siapakah itu pelaku, siapakah mereka orang berapa, kita kan nggak tahu. Nah jadi ketika saya mengikuti acara jumpa pers tadi, wartawan kan bilang kan itu motifnya apa, dia dibilang kata polisi motifnya itu memang karena film porno. Mereka itu, anak-anak itu, jadi Bang, kira-kira almarhum ini atau sebelum? Ya. Jadi Pak Tabasnya bilang dia baru
mereka menganggap itu cuma pingsan. Yang lebih kecil lagi Mbak, celana dalam dibakar, sandal dibakar. Kalau kita pikir Mbak ya, usia di bawah umur. Nah ketika itu setelah mereka sudah melakukan hal tersebut, mereka memakaikan kembali celananya. Celana yang kayak gini Mbak, dia kan pakai baju olahraga. Iya. Nah ketika itu wartawan nanya lagi Mbak, waktu korban dia kan ini kan 2 tempat Mbak, mereka ini melakukan 2 tempat. Nah ketika jadi maksudnya 2 tempat korban dibawa dulu, udah mereka ini memukul dulu di bagian di sini sampai tulang lidahnya patah. Mungkin dibekap Mbak ya, sehingga keluar apa namanya tuh putih-putih itu apa ya, busa ya, busa karena nggak ada oksigen. Setelah itu kan tertutup itu pembuluh darah pecah. Nah mereka itu tidak tahu kalau itu udah meninggal. Setelah kami melakukan aksinya tadi itu Mbak, di daerah mana dilakukan? Kuburan Cina. Di kuburan Cina, dekat sama rumah almarhum? Enggak jauh. Astagfirullah. Nah setelah itu Mbak, setelah mereka habis begitu Mbak, jadi ditanya lagi kan sama wartawan, Bang, mereka memindahkan almarhum itu kira-kira memakai motor atau jalan kaki dibopong? Di mana ya, kayak satu di tangan kiri pegangin tangan kiri, yang saat belakang dorong kayak pingsan kayak gitu. Nah tapi agak jauh juga Mbak. Lokasi keduanya itu agak jauh dari lokasi kedua ini tempat ditaruh di jenazahnya apa? Belum. Kedua kali. Itu di mana Bu? Depan belakang. Mereka melakukan belakang. Setelah almarhum meninggal, kalau pikiran kita Mbak, mungkin kalau anak di bawah umur tuh gak mungkin kan Mbak. Setelah mereka melakukan itu Mbak, mereka itu sebelum melakukan perbuatan keji itu Mbak, mereka nonton di HP mereka itu film yang itu Mbak, diperagakan sama almarhum. Setelah itu mereka pakaikan lagi celana, dibuang. Tempat keduanya itu di mana Bu? Enggak jauh, kira-kira rumah kosong gitu enggak? Enggak ada rumah Mbak. Itu semua kuburan. Itu kan terang kan siang hari kan? Iya tapi sepi banget Mbak. Ya Allah. Sepi banget. Lalu jenazahnya ditaruhnya di? Jauh dari situ. Sebab ketika almarhum ditemukan nggak ada sendalnya. Jadi kan polisi menelusurin Mbak. Setelah mereka menyidik ternyata ada 3 tempat. Tempat 1, 2, dan dia membuang itu. Sempatkah Bapak sama Ibu bertemu dengan pelaku? Enggak pernah sama sekali. Enggak dipertemukan sekarang, ya? Enggak sampai sekarang. Kenalkah dengan pelaku? Enggak ada kenal. Bukan tetangga juga? Bukan. Kira-kira pelaku ini enggak sengaja melihat korban lewat atau memang sudah diincar? Direncanakan Mbak. Ceritanya gini Mbak. Ceritanya mungkin bukan dari kami tahu Mbak, karena kami dengar dari pihak kepolisian. Waktu hari Minggu itu, Ayu itu kata polisi sempat menonton kuda lumping. Kuda apa Mbak kalau di sini? Ya, kayak kuda pertunjukan kan, ya. Ya, ada acara nikahan di sana kan. Almarhum ini umur 13 tahun 13 tahun. Nah, mungkin entah atau dia udah janjian atau kenapa enggak. Nah, ini punya teman Mbak. Teman ini kawan sekelas almarhum. Perempuan? Ya. Yang memperkenalkan pelaku ke almarhum. Nah, ketika almarhum ini nonton di acara tersebut, ketemu sama sementara ini temennya itu jadi saksi kan Mbak. Nah, jadi si temen tadi bilang kan sama almarhum, itu ada siapa itu namanya itu? Si Allah ya? Iya, katanya nggak boleh disebutin. Nah, dia mau ketemuan kayak gitu kan. Itu aku dengar dari kepolisian Mbak. Jadi ketika mereka itu katanya mereka tuh pergi berlima. Ya itu yang tadi cowok 4, satunya keponakan.
Nah dari situ mereka itu mungkin kayak mana, mungkin apa membekap dari belakang, kita nggak tahu kronologinya Mbak. Di siang hari itu ya? Siang hari itu kejadiannya cepet banget Mbak, cepet banget kayak kita mimpi di siang hari. Mungkin dari Bapak sendiri Pak, apa sih yang ingin Bapak perjuangkan saat ini? Ya nggak bisa bicara. Keadilan. Nggak minta keadilan itu aja. Ini Mbak, masalah keadilan itu Mbak, nyawa Mbak. Satu. Kami tuh yang udah gimana Mbak ya? Dari belakang ya iya, kan. dari depan. Seperti itu kan, apa anak saya itu kan? anak ya tuh kan? kecil loh Mbak. Sedangkan si pelaku kecil-kecil semua Mbak. Tapi maaf, empat pelakunya melakukan semua? Melakukan semua Mbak. Melakukan. Semua melakukan. Umur berapa aja Bu? 16, Ya. 13, 12. Salah satunya anak SD kelas 6. Almarhum kelas? 2 SMP. Oke, lalu sekarang 3 dari pelaku ini direhabilitasi dan hanya 1 yang dijadikan tersangka. Untuk sementara ini ya, tapi kan kemarin waktu Kapolres bilang, untuk 1 ini memang si pelaku utama. Untuk ketiga anak ini katanya kan ada undang-undang anak yang umur sekian-sekian masih perlindungan. Jadi saya pribadi Mbak ya, maaf sebelumnya, kami kan nggak tahu yang namanya hukum Mbak. Iya. Kalau memang direhab Mbak, kedepannya nanti gimana Mbak? Saya mendengar kalau direhab itu, kalau di bawah umur 12 tahun, kalau tidak direhab, dikembalikan ke orang tua. Jadi selama ini kan mereka diasuh orang tua Mbak, kok dikembalikan lagi setelah mereka ada kesalahan. Ya. Kesalahannya bukan kecil loh Mbak. Di situ kami sekeluarga sangat nggak bisa terima. Dan yang saya lihat walaupun pelaku ini di bawah umur, korban pun di bawah umur. Jadi kita harus mencari keadilan untuk korban juga gitu ya. Tapi dari Bapak sendiri inginnya apa sih Pak hukuman untuk pelaku? Seadil-adilnya aja saya minta. Itu aja. Seadil-adilnya. Walaupun mereka di bawah umur Mbak, maksud kami Mbak, jangan karena mereka di bawah umur, lalu mereka mengatasnamakan di bawah umur, itu kan kejahatan yang luar biasa Mbak. Perbuatan mereka bukan 1 kali Mbak. Dan nanti tidak ada membuat efek jerah buat orang kayak gitu. lain. Jangan sampai ada almarhum berikutnya. Nanti juga kalau mereka, ini pribadi saya Mbak, pribadi saya. Karena kita merasa kehilangan Mbak ya, apalagi kita nggak tahu hukum. Jadi kepikiran kayak gini, kalau seandainya anak ini dikembalikan sama orang tua, suatu saat kan karena kendala usia Mbak ya, di bawah umur. Nah setelah itu takutnya nanti mereka akan disalahgunakan orang dewasa Mbak. Iya, betul. Jadi kami sekeluarga mohon agar keempat pelaku itu benar-benar dikasih efek jerah. Jangan melakukan kembali kejahatan, jangan ada lagi korban-korban berikutnya, cukup anak keponakan kami saja. Tapi ada nggak dari pihak keluarga mereka datang? Nah, itu Mbak, itu yang sangat kami sesalkan. Setelah 12 hari sampai sekarang ini Mbak, nggak ada itikat baik dari keluarga pelaku untuk memberikan belasungkawa, keprihatinan. Seolah-olah mereka itu menutup mata, menutup telinga. Seperti tidak ada terjadi apa-apa. Itu yang kami sangat kami merasa, mungkin Mbak tahulah jawabannya. Iya. Dan saya sempat melihat video bahwa di saat adegan rekonstruksi, pelaku tuh datang. Iya, itu pun kami nggak tahu Mbak. Yang mereka yang tahu itu tahu, oh ini anak pernah. Iya. Nah kayak gitu. Kalau kita nggak tahu Mbak, sebab kita nggak tahu. Kan artinya anak ini bukan walaupun di bawah umur tapi kayak gitu. Kadang dari kami berpikir Mbak, kita kan nggak tahu hukum Mbak ya. Iya. Kadang berpikir, ya Allah hukum ini mohon diadilkan. Kalau sekedar dikata di bawah umur, nasib yang meninggal ini gimana Mbak? Ya, kita betul. sebagai yang orang tua, sebagai tantenya yang merasa kita pernah mengurus, merawat dia, apakah hilang begitu saja karena mereka di bawah umur? Karena kita ini nggak tahu hukum kayak gitu Mbak. Ya. Tapi Pak, almarhum sendiri sehari-hari sosoknya seperti apa sih Pak? Anaknya periang.
anaknya pendiam, rajin. Sama adiknya tuh setiap hari ya kan, siang dan malam ya kan. Bapak cukup dekat sama almarhum ya? Iya. Pas mau pulang kerja ada dia di rumah. Ayah, apa yuk? Mau kopi nggak ya? Wah. Saya terbayang terus kata-kata itu. Anak saya kecil, Mbak Im bilang, ayah, ayo, ya, ayo gile, pergi haji, lo ya. Soal anakku tuh kecil, deket sama ayunya kan, deket bener. Saat dia nggak ada, wah, bisa gila aku. Salah apa anak aku itu? Salah apa? Orangnya nggak banyak ulah, nggak macam-macam. Pulang sekolah di rumah, ya kan? Nggak ada kan? Pas satu dia keinginan dia, ayah, ngapa yuk? Ayah marah sama Ayu. Ngomong anak, tak apa-apa kok omongan. Ayah, Ayu pengen beli HP ya. Akhirnya ngomong, tunggu ayah ada duit, ada rezeki, insya Allah kita beli nak. Ya, Ayu ini pengen jual balon ya. Wah, rasanya mana ya? Waduh, sakit benar hati aku ya. Nanti nak ya, Ayu udah jual balon ya, ayah banyak itu ya. Enggak ya, Ayu pengen bantu ayah. Dan pula kita kan sahur ya, nyari duit ya, kan. Ayu pengen jual balon ya, bantu ayah juga mau uang PP3 dia ngomong kan. Ayu pengen beli HP ya, tanda dia kan kasihan, ayah bisa bayar rumah, beli HP Ayu kan besar ya duitnya. Insya Allah ada nak, ngomong enggak ya, Ayu pengen jual balon. Nah, memang itu tekad kaunian. Ayu lah, ayah izin nih, cuma suka ya minta tolong kau. Ngapa ya? Rajin sholat nak Oh iya ya, jelas ya itu ya. Ayu udah gak sholat ya. Ayu pengen jadi wong. Ini saya mana? Ayu pengen ngomong ayah. Tolong main ibu. Pengen nengok adik. Aslinya. Selama ini inginan dia cuma gak capai. Ini terjadinya. Bisa gila aku. Ayu almarhum anak yang pintar ya? Pintar bener Bu orangnya Bu. Pintar bener orangnya. Ramah, sopan. Saya tuh nggak sanggup tuh tetap sore mau maghrib sama pulang. Ya, kopi ya. Saya senyumnya itu. Ya kopi ya, Ayu kan capek ya. Iya nak, saya bilang. Wah, Ayu pintar ya. Ayu capek. Berendam dia bilang kan. Di kolam dia bilang kan. Nanti Ayu masuk angin dia bilang. Karena bapaknya ini kerjanya serabutan. Saya kerja kan nggak jelas. Mencari bola ya kan? di lapangan golf itu. Bola itu jelas. Diambil dari kolam untuk dijual kan. Karena bapaknya kerjanya serabutan. Jadi si anak ini merasa orang tuanya memang nggak ada. Ibu dari almarhum udah nggak ada juga? Enggak, Mbak. Nggak ada. Adik saya ini dulu pernah menikah. Punya anak 2 Mbak. Yang satu kakaknya si almarhum ikut ibunya. Perempuan? Iya, perempuan. Yang almarhum ikut bapaknya. Waktu umur 7 bulan karena mereka ini berpisah Mbak. Kakak saya atasan saya itu bilang kan, kalau aku yang jaga katanya kan. Karena kalau bapaknya yang jaga nanti nggak kurus, sebab kakak perempuan aku tuh nggak ada punya anak cewek, semuanya cowok, biarin aku yang ngurus. Nah sekitar almarhum berumur sekolah SD, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, kakak saya meninggal, kakak perempuan saya meninggal. Jadi kami berinisiatif ambil aja. Karena kan gak enak, itu kakak ipar, kita bilang kan gitu, anaknya laki-laki semua, nanti takutnya nggak yang diharapkan. Lalu kami ini kan banyak saudara Mbak,
banyak saudara cewek. Jadi kata kakakku yang satunya, udah biar tinggal sama aku aja, aku juga nggak ada punya anak cewek. Sampai sekolah ayahnya ini menikah lagi, punya ibu sambung. Ibu sambung itu ada anak satu, nah setelah sama ibu sambung punya anak satu cowok. Iya, baru 3 bulan almarhum tuh ikut sama orang tuanya. Karena kan kita juga kan kasihan. Jadi tadinya almarhum ikut dengan siapa? Sama kakaknya dari ibu lagi ya. Berarti kakaknya pun pasti merasa sangat kehilangan lagi. Nggak ikut hari ini ya? Ikut di bawah. Oh, tinggal sama ibu itu? Enggak, yang satunya Ayu itu kan almarhum ikut kakak saya itu karena kakak saya sakit stroke 1 bulan ini. Jadi tante ya Mbak ya, tantenya itu bilang sama ayahnya, kamu tinggal sini aja. Jadi almarhum bisa rawat aku. Anakku kan laki-laki semua. Mungkin mereka nanti nggak enak kan kalau mau ganti pampers, mau apa gitu kan, nggak enak kayak gitu kan. Almarhum yang ngurusin ya? Iya. Jadi kalau pagi mau sekolah itu kakak aku yang sakit tadi selalu nangis. Ingat kalau pagi mau sekolah dia buka pintu, Bu nih mau minum nggak? Untung aku belum pergi sekolah. Nanti malam kayak gitu juga. Kayak itu Mbak. Berarti Bapak ini ibaratnya baru berkumpul ya Pak ya? Iya. Mau saya mau nenangin anak ya. Ya. Ya nama kita kan dulu kan nggak ada ya, istri ya kan. Ada istri kan. Iya betul. Kan nggak mungkin laki-laki juga tidak apik ya ngurus anaknya. Jadi diambil lah dari ayah aku ya kan. Iya. Rasanya mana ya Bu ya, hancur banget perasaan saya ya kan. Lebih kena bakal orang pedih ya. Masih enak bakal orang ya kan, terasa benar. Ini waduh, pagi malam selalu mana inget tuh sama Ayu. Hancur itu aku rasanya. Pas 6:30 itu malam ya kopi ya. Kalau sore ayahnya pulang itu dia nawarin kopi ya. Kopi ya. Kopi. Kita juga kalau lagi main ke rumah kakak tuh, kalau kita datang tuh nggak usah diomongin lagi. Dia udah tahu. Anaknya baik sekali. Baik. Jujur anaknya nggak mau macam-macam, nggak mau. Enak benar anaknya. Nggak pernah keluar. Nggak pernah. Mantu nggak pernah sana sini nggak sini. Enggak, dia ngurusi adeknya. Mungkin hari Minggu itu hari terakhir dia keluar rumah. Dan pula ya Bu ya, pas malam Minggu itu jam 11-an saya lihat dia tidur di depan. Itu terakhir bapaknya lihat. Depan TV. Saya begini nih, saya liatin. Oh, anak aku udah gede ya. Saya bilang, kalau aja nak ya. Dalam hati bilang, si esok kamu jadi orang, tolong ayah nak, ayah tua. Saya bilang kan, tolong adik kamu, saya bilang kan. Nah, ada nyamuk 2. Saya gubuk lah nyamuk gitu kan. Kena 2. Dia bangun. Apa ya? Ayo, itu karena nyamuk yuk nih nyamuknya, saya bilang. Oh iya ya, gede bener ya. Ayam ya boleh ya. Ayam itu tiba-tiba saya bilang, ini udah malam. Ya tidur dia. Caknya mukanya kan keringetan ya. Aku bilang sama ayahku, yuk pinjam kipas angin ayo ya. Untuk Ayu nih, kasihan panas mungkinan. Ya udah pakai aja lah dia bilang kan. Saya pakai kan. Cak sengaja itu saya liatin. Dan ini cak dinginan. Supaya saya ambil selimut. Malam itu buat saya tahin buat dia. Ya kejadiannya malam Minggu. Paginya saya selimut dia itu pukul jam 5:30. Saya perhatiin, mengapa petasnya berat bener ninggal anak ini, saya bilang kan. Bodoh saya bilang kan. Saya mau nyari uang untuk kalian makan, saya bilang, pikirin saya kan. Sampai kabar, ampun saya. Adik saya ini dapat kabar dari satpam yang di Golep. Dia diberi kabar bukan karena kasus ini, dibilangin kayak gini, Din, ayo pulang tuh anakmu kenapa gitu. Kenapa? Ditabrak mobil, dibilangin gitu.
Ditabrak mobil kenapa? Enggak dibilangin Mbak. Ditabrak mobil. Itu kan malam minggu masih diselimutin. Iya. Berarti minggu dia pamit mau olahraga? Enggak. Habis nyuci Mbak. Habis nyuci dia Nyuci tuh. baju sekolah untuk Cuci Senin baju Mbak. untuk Senin di hari Iya. Minggu, terus pergi. Enggak ngomong Mbak. Oke. Enggak ada omong benar. Apa Ada sepatah, pesan, apa dua patah, enggak ada cerita. Enggak ada. Itu Mbak. Waktu dia keluar itu Mbak. Ketika kami ke tempatnya masih Mbak jemuran sepatu, jemuran baju dia untuk hari Senin. Saya minta tolong dari Mbak. Iya. Bantu ya Mbak ya. Minta tolong benar Mbak. Saya Mungkin nggak tahu hukum. prokes ini. Nggak ngerti soal hukum. Kenapa juga Bapak saya tahu pasti lagi capek banget habis dari mana-mana, tapi saya benar-benar ngelihat keputusan bahwa pelaku itu hanya direhabilitasi. Ini tidak tahu ya ini kan nanti kemana arahnya. Tapi kalau hanya direhabilitasi. Tapi perbuatan mereka itu bukan 1 kali Mbak, 2 kali. Depan belakang mereka gunakan Mbak. Kan kalau kita lihat anak sekecil itu Mbak, kok bisa pikirin kayak gitu kan Mbak? Kita aja yang udah menikah mungkin nggak pernah Mbak kayak gitu. Anak di bawah umur kayak gitu masih nggak dibela. Karena masih di bawah umur, bukan alasan memang mungkin ada undang-undang. Iya, tapi bagi kami itu tidak adil Mbak. Kami meninggal. Iya. Dan korban pun di bawah umur kok. Di bawah umur. Iya. Jadi apa pernah setelah ada berita bahwa hanya akan direhabilitasi, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Itu Mbak, makanya waktu itu di bawah umur, kebenaran kemarin waktu Bang Denny, Bang Denny minta, nah mungkin disinilah kami ingin memperjuangkan keadilan bagi keluarga kami. Mungkin kami bisa dibantu oleh lembaga-lembaga ataupun pemerintah yang mungkin tahu betapa pedih hati kami. Betul. Sedangkan kami korban, sedangkan pelaku masih di bawah umur. Di situ kami tidak bisa ngomong. Dan perbuatannya sudah tidak seperti melampaui batas keji, Mbak. Mungkin ya terakhir harapannya ke depan selain itu apa lagi, Bu? Harapan ke depan semoga kasus ini cepat dituntaskan. Pelaku dihukum dengan ganjaran setimpal atas perbuatan mereka. Walaupun mereka di bawah umur, kami tidak menginginkan mereka direhab. Kalau bisa ada dan hukum. Tidak sepantasnya mereka direhab. Ya kayak gitu Mbak. Itu aja. Dari Bapak, Pak. Biar yang nonton nanti mudah-mudahan ini bisa sampai ke setimpal-timpal aja lah hukuman dia itu. Seberat-beratnya dia. Dan sebanyak-banyak hukum ya kan. Kita soalnya kita nggak ngerti soal hukum kan. Kita buta Mbak, kita nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti hukum ya. Setelah saya bilang semua pejabat, semua aparat dari kepolisian, bantu saya, bantu keluarga saya, itu aja. Itu aja Mbak. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan semoga saya juga berdoa dan kita sama-sama berjuang mudah-mudahan kasus ini tetap dikawal untuk bisa mendapatkan keadilan buat almarhum yang memang masih di bawah umur dan ibaratnya diperlakukan sangat keji di detik-detik terakhir kehidupannya ya. Itu aja. Terima kasih sudah datang ke podcast saya.